Ternyata editornya tuh didatengin juga. Didatengin juga sama Susana. Sampai diarahkan. Jadi editornya itu diarahkan penulisannya, ceritanya seperti apa. Apa sih? Karena saya mesti mengingat kejadian itu 40 tahun yang lalu. Dan harus runut ya. Nah, harus runut gitu. Kenapa sih mah kok sampai dibedah sampai 3 kali 4 kali? Bawa kayak yang artis-artis lain lah. Tinggal terima jadi, syuting, terima duit, cepat selesai, cepat terima kontrak baru. Nggak mau. It's a Ghost Global Horror Story. Dan bahkan nih Mas Liv sempat waktu itu Mas Liv juga sempat menulis buku. Ya. Susana, Sisi Lain Perjalanan Hidup Ratu Horor Indonesia. Ya. Dan bahkan katanya sempat dimimpikan. Iya, betul. Sebelum penulisannya itu kayak gimana tuh Mas Liv? Jadi waktu saya persiapan untuk penulisan itu, suatu malam tuh Susana datang dalam mimpi saya. Dia bilang, "Pak, mau nulis buku ya?" Saya bilang, "Iya." "Tulis yang bagus ya, Pak?" "Oh iya, nanti aku tulis yang bagus." Itu awal gitu ya? Pertama saya mau nulis itu seperti itu. Setelah buku itu jadi saya tulis, itu makan waktu gitu kan. Susana liwat di depan kamar saya. Seperti sedang buka buku gitulah. 3 kali lewat mundar-mandir itu. Saya lihat itu. "Oh, Mah datang ya Mah." "Iya, lupa mau bilang bukunya udah jadi. Mungkin beberapa hari lagi rilis." Saya bilang, "Ya udah, kembali lagi." Dan begitu saya cerita itu, saya punya editor, kan ada editornya juga. Ternyata editornya tuh didatengin juga. Didatengin juga sama Susana. Sampai diarahkan. Jadi editornya itu diarahkan penulisannya, ceritanya seperti apa. Oke, dibantu supervisi ya. Ya. Di QC juga ya. Itu believe it or not gitu loh, percaya atau tidak. Sampai editornya aja didatengin, diarahkan gitu untuk menulisnya seperti itu. Bahkan hal itu bisa ketahuan setelah Mas Liv cerita gitu ya. Jadi editornya langsung langsung. Aku juga didatengin. Aku dibilangin gini sama Susana. Aku dibilangin gini, aku harus begini-begini. Berarti malah banyak dibantu ya Mas ya? Banyak dibantu. Tapi ada nggak sih Mas pas penulisan buku itu ada hambatan kayak apa ya? Ya mungkin buntu kali gangguan ya. atau apa gitu? Pernah, jadi kita gini ya. Memang ada penulisan itu saya butuh waktu hampir 1 tahun untuk penulisan buku itu. Kadang-kadang stuck gitu ya, berhenti gitu. Apa sih? Karena saya mesti mengingat kejadian itu 40 tahun yang lalu. Dan harus runut ya. Nah, harus runut gitu. Apa ya, habis ini ada cerita apa gitu. Nanti saya bilang, "Mah, aku diingetin Mah, ada cerita apa sih yang aku lupa gitu kan." Tiba-tiba lagi nonton TV, "Oh iya, ingat sesuatu." Langsung ambil kertas tulis. Itu kertas tuh saya tuh ada di mobil, ada di kamar, ada di meja makan, ada di dapur. Begitu saya ingat, langsung tulis. Oh, memang sengaja disimpan. Supaya nggak lupa. Karena cerita 40 tahun yang lalu, saya mesti mengingat itu dalam sekejap. Nggak mudah, sangat sulit itu. Memori 40 tahun yang lalu. Loadingnya lama, lama banget, 40 tahun ini. Itu makanya sampai butuh waktu 1 tahun untuk bisa mengingat kejadian-kejadian seperti itu. Dan akhirnya setelah jadi didatangin lagi. Didatengin itu tadi, yang balik kamar sampai 3 kali seperti sedang membuka buku itu. Nah ini sebenarnya kalau pas lagi ada editornya ya kita tanya. Berapa kali dikunjungi revisi itu ya? Saya beberapa kali, dia cuma bilang sama saya beberapa kali gitu. Tapi lewat mimpi ya Mas, editornya? Satu ada lewat mimpi, dia bilang gitu. Ada juga yang seperti bundanya itu datang, ada bisikan. Wah, ngebantu juga sih. Ya, dia bilang sampai saya tuh sempat takut Mas, sampai saya tuh beberapa hari nggak berani menulis karena takut didatengin lagi. Dia bilang gitu kan, ya, dia tidak punya pengalaman horor, tiba-tiba didatengin sesosok yang astral gitu kan, yang nggak biasa. Ya mungkin seperti kalian nggak biasa tiba-tiba ada sesosok yang muncul. Mungkin udah lari terbirit-birit gitu kan. Karena malu ya Mas ya. Karena malu ya. Ini salah mulu nulis nih. Apalagi kan dengan labelnya Ratu Horor Indonesia. Iya, makanya itu kan megang sesuatu yang berat lah gitu ya, Ratu Horor Indonesia. Kalau mungkin
ditulisnya ada yang kelupa-lupaan dikit kan mungkin ya itu Iya. bentuk apa ya? Mengubah image ya mungkin Iya bisa. mungkin ya. Iya, iya. Makanya secara tanda kutip dibantu mungkin Dibantu, Mas, ya. iya, dibantu. Supervisinya lebih banyak deh Iya. akhirnya. Tapi nih Mas, dari sekian banyak film Iya. yang pernah diperankan almarhumah Susana, Iya. kira-kira menurut Mas Cliff film apa yang masterpiece mungkin dari segi berperannya atau produksiannya menurut Mas Cliff sendiri? Jadi Susana tuh paling suka tentu saja dulu awal mulanya adalah film Sundel Bolong. Oke. Itu Itu jadi 80-an ya Mas ya? tahun 80. Dilanjut lagi 81 itu kan Ratu Ilmu Hitam. Ya. Kemudian Nyi Blorong. Tahun 82 itu baru Sangkuriang. Jadi yang sangat berkesan sama Susana sendiri adalah waktu memerankan Sundel Bolong yang pertama itu dan Nyi Blorong. Nyi Blorong karena itu film booming sekali Ya. dan yang Nyi Blorong itu dapat piala Antemas. Piala Antemas adalah jumlah penonton terbanyak. Jadi saat itu jumlah penonton terbanyak yaitu yang sangat berkesan lah sama Susana seperti itu. Tapi setelah Susana main Sundel Bolong sampai 4 series itu kan, jadi ada Telaga Angker, Malam Jumat Kliwon, Malam Satu Suro gitu kan. Iya. Akhirnya Susana ya bilang sama produser dia tidak mau main film Sundel Bolong lagi. Walaupun Sundel Bolong itu sangat laris. Iya, iya. Saya disuruh menyampaikan ke produser, "Pak, tolong sampaikan sama produser, aku sudah tidak mau main Sundel Bolong lagi. Oke. Tolong carikan cerita yang lain." Nah, akhirnya dicarikanlah cerita yang lain sama produser itu ya seperti Santet. Iya. Santet itu kan bukan sosok hantu seperti Sundel Bolong, wujudnya manusia gitu kan. Dan ada lagi yang film sedikit mungkin komedi dan kolosal seperti Samson dan Delilah Iya, gitu kan, iya, ya, iya. seperti itulah. Kesana kan sudah tidak membicarakan soal sosok Sundel Bolong lagi. Memang Susana udah nggak mau. Tapi Mas selama film garapan film beliau gitu, itu tuh emang selalu dari PH atau production film yang ngasih atau tiba-tiba almarhumah pernah Ngide gitu iya misalkan. pengen Bahas Jadi itu- memang ada Susana aku kepengen bikin film seperti ini gitu kan. Oh, nanti kita sampaikan sama penulis. Nanti ada penulis yang Menerjemahkan gitu ya. gini. Setelah skenario jadi itu dikasih ke almarhumah gitu kan. Nanti dibaca sama almarhumah itu. Tidak diterima. Itu skenario itu bisa direvisi 3 sampai 4 kali. Dibedah 100% tuh. Dicoret-coret, ada yang dirobek lah, dibuang ini kembalikan nih kasih ke sutradara, ke produser, aku maunya begini. Datang lagi skenario kedua, dibedah lagi, kirim lagi, ketiga kali kirim, dibedah lagi. Saya sama bilang sama Susana, "Mah, kenapa sih Mah kok sampai dibedah sampai 3 kali 4 kali, kayak yang artis-artis lain lah, tinggal terima jadi, syuting, terima duit, cepat selesai, Iya. cepat terima kontrak baru." Nggak mau. Karena Susana berpikir begini, penonton itu datang ke bioskop mengeluarkan uang, ya. Mereka punya beban masing-masing dengan keluarganya, punya permasalahan dengan keluarganya. Aku tidak mau beban mereka yang di rumah dibawa ke bioskop, ditambah lagi beban di bioskop dengan cerita yang seperti itu. Aku mau penonton ada beban di rumah, begitu dia datang ke bioskop, dia nonton film itu 1 jam, apakah 2 jam, itu beban di rumah tuh dia lupa. Dia lihat film itu, dia ketawa, dia kaget, dia takut, dia ketawa, lupa beban di rumah. Itu yang aku kepengen. dipikirin seserius itu ya. Iya. Nggak Jadi cuman filmnya doang enggak, berarti. dipikirin bener gitu. Dan sampai pemain-pemain tuh semua tuh yang nentuin Susana. Oh, bahkan udah tahu gambarannya. Oh, ini Iya. kesini nih. Si pemainnya harus si A, harus si B, harus si C, itu semua yang nentuin Susana. Kalau penentuan pemain gitu apakah ada wisik Mas? Enggak, jadi Susana nggak mikirin ke situ ya. Pokoknya dia mau yang terbaik untuk film itu. Ceritanya harus seperti ini, pemain-pemainnya harus ini. Kalau tidak cocok dengan ini, ya sudah, uang kontrak gua kembaliin. Berarti subjektif ya. Ya. Bisa dibilang tingkat idealisnya segitu Iya. tuh. Iya. Kamu tetap mau bertahan dengan ceritamu itu? Ya udah, kan banyak artis yang lain. Pakai aja artis yang lain untuk main filmmu itu. Jangan saya. Wow. Filmnya apa Mas? Yang pernah akhirnya kejadian
dari nol. Sundel Bolong iya. Nyi Blorong iya. Nyai Ageng Ratu Pemikat iya. Boleh dibilang itu yang skenario dibedah tuh hampir setiap film.